Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan satu pesan di dalam firman Tuhan, bahwa arah kekristenan di akhir zaman ini memiliki satu visi yang pasti. Ya, saudaraku. Jadi menjadi orang Kristen itu tidak sekedar percaya Tuhan Yesus, kemudian dibaptis, kemudian sudah menjadi seperti kebiasaan orang itu, kemudian mati, kemudian bangkit, kemudian masuk surga. Kita memiliki satu arah yang lebih pasti lagi, saudaraku. Sekalipun arah yang pertama tadi juga adalah satu arah yang betul, saudaraku, tetapi pada zaman ini, inilah saatnya kita menjadi penggenap dari kitab Wahyu, saudaraku. Sebab kalau orang Kristen itu sekedar percaya Tuhan Yesus, kemudian seperti orang lain mati juga, kemudian bangkit, kemudian nanti selamat masuk surga, saudaraku, itu mudah, dan itu seperti kebanyakan yang sudah dilakukan oleh orang-orang dan pendahulu kita, saudaraku. Tetapi saat ini teristimewa, pada akhir zaman Tuhan itu memiliki satu rencana pasti, rencana yang begitu luar biasa untuk umatnya. Jadi setiap periode, setiap zaman itu ada sasarannya. Zaman Nuh, saudaraku, itu sasarannya keselamatan Nuh dan keluarga melalui bahtera yang dibangunnya. Kemudian zaman Musa, itu sasarannya adalah terbangunnya bait suci Allah, ibadah dengan cara tabernakel, saudaraku, itu sasaran pada zaman Musa. Kemudian kegenapannya ketika Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Barang siapa yang percaya kepadanya, kemudian menerima, maka dia akan diselamatkan. Tuhan Yesus itu keselamatan kita, itu ya dan amin. Saudaraku, Tuhan Yesus yang lahir 2000 tahun lalu di satu tempat yang sederhana di Bethlehem, di mana orang-orang Majus dari timur diberikan petunjuk oleh bintang, saudaraku, memimpin kepada arah di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Saudara, kemudian sesudah itu Tuhan Yesus besar, kemudian mati di kayu salib, kemudian dilanjutkan pewartaan suara kebenaran, warta kebahagiaan, warta Injil ini ke seluruh muka bumi, menjadi berita keselamatan. Barang siapa percaya, menerima Tuhan Yesus, maka dia akan diselamatkan. Saudaraku, itu arah pada saat Tuhan Yesus datang, kemudian ketika gereja mula-mula. Tetapi saat ini kita mendekati akhir zaman. Itulah gunanya kitab Wahyu, saudaraku. Jadi jikalau orang Kristen itu tujuannya sekedar percaya Tuhan Yesus, mati, kemudian dibangkitkan, selamat, masuk surga, ini saya rasa nggak usah baca kitab Wahyu, sudah bisa, saudaraku, orang melakukan itu. Sampai dengan Kisah Rasul, saudaraku, berikan dirimu dibaptis, kemudian diselamatkan, saudaraku, nanti itu orang sudah selamat, saudaraku. Tapi kenapa ada kitab-kitab selanjutnya, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Efesus, Galatia, dan lain sebagainya, hingga kitab Wahyu? Ini karena Tuhan itu punya maksud di akhir zaman ini, ingin mengarahkan orang Kristen kepada satu arah yang begitu luar biasa dan ajaib, saudaraku. Makanya ada kitab Wahyu. Inilah kitab yang memberikan kepada kita panduan secara detail bagaimana nanti menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Jadi kalau dulu kedatangan Tuhan Yesus ketika lahir di Bethlehem
itu yang memberi petunjuk adalah bintang Bethlehem. Orang Majus memperhatikan bintang itu, kemudian dituntun oleh bintang itu hingga sampai kepada di mana Tuhan Yesus Kristus dilahirkan. Saudaraku, di akhir zaman, seperti bolak-balik saya sampaikan kepada saudara, ini arah kekristenan adalah lahirnya seorang anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saudaraku, itu arahnya. Saudaraku, jadi terbentuknya tubuh Kristus, terbentuknya gereja-gereja yang bersatu. Itu arah kekristenan akhir zaman. Gereja yang bersatu dari gereja non-Israel, Jaitun liar. Gereja yang bersatu, Jaitun liar dengan bangsa Israel. Semua gereja di seluruh bumi nanti akan bersatu utuh. Yang nanti gambarannya adalah Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Seorang wanita yang berpakaian matahari, rembulan, dan bintang sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Saudara, saya akan baca dulu dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin, saudaraku. Jadi kitab Wahyu ini, saudaraku, menyatakan berbahagialah ia yang membaca, kemudian mendengarkan dan menuruti, saudaraku. Jadi kitab Wahyu ini sekalipun kitab yang begitu sulit dipahami, saudaraku, tetapi ini harus kita baca, kita dengarkan, dan kita turuti. Teristimewa kita yang saat ini berada di penghujung akhir zaman, saudaraku. Jadi untuk mencapai arah kepada terbentuknya sidang mempelai wanita Tuhan, gereja Tuhan yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dari gereja non-Israel dan gereja bangsa Israel nanti bersatu utuh, itulah mempelai yang berpakaian matahari, rembulan, dan bintang. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudaraku, di sana nanti wanita itu akan melahirkan seorang anak yang akan menggembala dengan gada besi. Saudaraku, kalau 2000 tahun yang lalu itu yang lahir Yesus, kepala gereja, dan petunjuknya adalah bintang Bethlehem. Tetapi di Wahyu pasal 12 ini yang lahir adalah gereja, tubuh Kristus. Saudaraku, simak baik-baik ini. Jadi 2000 tahun yang lalu itu kepala gereja yang lahir yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian gerejanya ternyata sempurna dibentuk. Itu di Wahyu pasal 12. Ketika nanti dinyatakan dan wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Saat itulah tubuh Kristus itu lahir, saudaraku. Jadi kalau dulu 2000 tahun yang lalu itu kepala gereja itu lahir, dilahirkan oleh seorang perawan yang bernama Maria. Maka di akhir zaman tubuh Kristus itu lahir, dan yang melahirkan adalah gereja dari segala bangsa, suku, bahasa, dari seluruh muka bumi ini yang bersatu utuh. Jadi perhatikan baik-baik, ini satu pemahaman. 2000 tahun yang lalu itu yang lahir adalah
Dia, Yesus, kepala gereja. Wahyu pasal 12 itu bahwa wanita itu melahirkan seorang anak yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 itu adalah tubuh Kristus. Jadi kepala dan tubuh bersatu, saudaraku. Artinya sudah menjadi sempurna. Saudaraku, inilah sasaran kekristenan akhir zaman, saudaraku. Jadi ada jalannya, saudaraku. Kalau dulu yang memberi petunjuk itu bintang Bethlehem, tetapi di akhir zaman nanti yang akan menjadi petunjuk ke sana, kelahirnya tubuh Kristus yang tertulis dalam Wahyu pasal 12 itu nanti adalah 7 orang hamba Tuhan yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sebagai 7 bintang. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 20 disebut sebagai 7 gembala sidang jemaat. Kalau di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, mereka itu malaikat sidang jemaat yang menggembalakan jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, 7 jemaat di Asia Kecil. Saudaraku, dan ini sebetulnya surat kepada 7 jemaat, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, itu bukan kepada malaikat yang tidak kelihatan, saudaraku, tetapi ini kepada hamba Tuhan yang nanti dituju oleh surat kepada 7 jemaat itu, saudaraku, supaya membimbing jemaatnya ke arah persatuan, kesatuan, disucikan, dikuduskan dari berbagai macam cacat, celah, dan dosa. Dan akhirnya nanti pada Wahyu pasal yang ke-12 itu, saudaraku, betul-betul lahir tubuh Kristus yang sempurna. Gereja lahir sempurna. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, jadi sebagai orang yang percaya itu, menjadi orang Kristen itu tidak sekedar percaya Tuhan Yesus, kemudian dibaptis penuh Roh Kudus, kemudian nanti meninggal, kemudian dibangkitkan dan selamat. Tidak, saudara, tidak seperti itu saja. Tetapi di akhir zaman teristimewa ini ada satu visi yang sangat nyata, di mana nanti kita akan menuju visi kepada 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Saudara, jadi di sana dinyatakan suatu ketika nanti, nah saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 51, ini visi kita, saudaraku. Kalau cuma sekedar percaya kemudian meninggal, kemudian nanti bangkit dan selamat, itu semua orang sudah mudah melakukan itu. Tetapi untuk mencapai yang ini hanya orang-orang khusus, dan ini menjadi bagian kita karena tanda-tanda zaman dan terbukanya rahasia kitab Wahyu rupanya adalah saat ini. Kita akan baca 1 Korintus 15. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Amin. Tetapi ini visi kita saat ini, visi yang akan ditunjukkan oleh 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Ini nanti membawa jemaat itu diubahkan dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, mereka akan diubahkan, diangkat dalam keadaan yang tidak dapat binasa lagi. Saudaraku, ini memang visi besar, pekerjaan yang betul-betul besar, saudaraku. Kalau dulu itu pekerjaan Nuh saja besar, membuat bahtera itu satu pekerjaan besar. Kemudian pada zaman Musa itu membuat tabernakel itu juga pekerjaan besar. Kemudian ketika Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu itu juga pekerjaan besar, saudaraku. Dan di akhir zaman itu lahirnya tubuh Kristus. Sekali lagi, lahirnya tubuh Kristus. Kalau 2000 tahun yang lalu, lahirnya kepala gereja Tuhan Yesus. Tetapi di akhir zaman ini,
lahirnya tubuh Kristus, yaitu gereja yang bersatu, ini juga satu pekerjaan mega proyeknya Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman. Oleh karena itu, satu kemurahan yang besar kalau di muka bumi ini hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang diberitahu secara detail dan kronologis bagaimana alur kejadian-kejadian di akhir zaman. Saudara harus bersyukur menjadi umatnya Tuhan Yesus Kristus, karena hanya kepada saudara, kepada kita semua, rahasia detail mengenai berjalannya segala sesuatu di akhir zaman, bahkan 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus, atau sebelum, kalau orang lain katakan itu hari kiamat, tapi kita sebut itu kedatangan Tuhan Yesus. 7 tahun terakhir itu gambarnya, detail kronologisnya sudah menjadi sangat jelas bagi kita. Yang bolak-balik saya sampaikan kepada saudara, itulah kebahagiaan kita sebagai orang percaya. Ternyata rahasia zaman, kronologis kejadian yang sangat detail mengenai kedatangan Yesus Kristus yang kedua, itu diberikan kepada kita. Kalau dalam kitab Wahyu pasal 1 dipercayakan kepada Yohanes untuk diteruskan kepada hamba-hamba Tuhan dan kepada seluruh umat manusia, di mana mereka nanti berbahagialah yang membaca, kemudian yang mendengar nubuat kata-kata ini, dan yang menuruti. Artinya kitab Wahyu ini akan dikerjakan dan akan terjadi, saudaraku. Dan ini merupakan panduan bagi kita. Jadi kitab Wahyu ini ada gunanya, saudaraku. Ada gunanya untuk membawa kita nanti supaya tetap hidup sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Seperti 1 Korintus 15 tadi nyatakan, suatu saat kelak akan ada orang-orang yang tidak mengalami kematian tubuh, tetapi akan diubahkan dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ini visi dari kitab Wahyu. Jadi menjadi orang Kristen itu, saudaraku, sekali lagi saya katakan, tidak sekedar percaya Yesus, kemudian dibaptis, kemudian penuh Roh Kudus, kemudian nanti kalau tua atau belum tua bisa meninggal, kemudian nanti dibangkitkan, kemudian masuk kepada keselamatan surga, saudaraku. Tidak sekedar itu, saudaraku, tetapi kekristenan di akhir zaman ini memiliki satu tujuan pasti, seperti ketika Nuh disuruh membuat bahtera, seperti ketika Musa disuruh untuk membuat tabernakel. Saudaraku, ini bahtera keselamatan kita di akhir zaman. Zaman sudah begitu sulit, wabah semakin menjadi-jadi, saudaraku, kemudian bencana-bencana, meteorit, debu-debu meteor sudah mulai bertaburan. Ini baru debunya sudah kelihatan pating celorot begitu, saudaraku. Kemudian berbagai macam bencana. Kemarin saya baca, saya lihat di satu berita di Wuhan, saya melihat petir berkilat sampai 140.000 kali, saudaraku. 140.000 kali di dalam 12 jam. Bayangin, saudaraku, 1 menit, 1 detik itu berarti pasti ada petir menggelegar di sana. Waktu itu tanggal 4 dan tanggal 5 Mei kemarin tahun 2020 ini, saudaraku. Jadi tanda-tanda alam ini sudah memberikan isyarat bahwa kitab Wahyu ini akan segera digenapi. Kita jangan lagi menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita harus menjadi orang Kristen yang luar biasa, saudaraku. Kalau menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, ya seperti tadi saya sampaikan, percaya Yesus, kemudian dibaptis, kemudian nanti penuh Roh Kudus, kemudian bisa mati, kemudian nanti dibangkitkan dan selamat masuk surga. Itu orang Kristen biasa-biasa saja. Tetapi di akhir zaman kita itu punya satu visi pasti, yaitu kita akan dibawa oleh alurnya kitab Wahyu ini. Berbahagialah ia yang membacakan, mendengarkan nubuat ini, dan yang menuruti, saudaraku. Jadi kitab Wahyu ini akan kita turuti, saudara, karena ini akan terjadi.
Ini bukan kitab khayalan, saudaraku. Ini bukan kitab halusinasi, sekalipun bahasanya tinggi, tetapi ini kitab yang memerlukan satu penterjemahan yang betul-betul luar biasa. Penterjemahan secara eksegesis yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku, yang nanti akan menghasilkan satu pembukaan rahasia firman Tuhan yang betul-betul berkuasa. Kalau kita mempelajari kitab Wahyu secara eksegesis saja tanpa bimbingan Roh Kudus, saudaraku, itu nanti melahirkan pengetahuan sejarah. Jadi kitab suci itu kalau cuma dibaca, dibahas, dikupas secara eksegesis saklek, saudaraku. Eksegesis kontekstual artinya diungkap, dibukakan menurut riwayat ketika firman itu ditulis, nanti akan menghasilkan pengetahuan sejarah. Tetapi ketika firman ini diungkap secara eksegesis dengan bantuan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, ini akan melahirkan satu karya pembukaan rahasia firman namanya, saudaraku. Jadi nanti kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 seperti munculnya 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Ini karena saya baca firman, kemudian saya menggali rahasia di dalamnya berdasarkan Roh Kudus. Jadi eksegesis dan dipimpin oleh Roh Kudus itu menghasilkan satu nubuatan, satu yang benar, sesuatu karya yang benar. Kalau eksegesis saklek dan kontekstual, saudaraku, itu hanya akan melahirkan sejarah. Nanti kalau misalkan dipelajari 7 jemaat di Asia Kecil, saudaraku, dipelajari alur sejarahnya, nanti ketemunya ilmu sejarah itu. Ya bagus sih, bagus. Tapi itu nanti ketemunya ilmu sejarah. Bagus. Jadi firman Tuhan ini harus kita gali secara eksegesis dan dibantu oleh kuasa Roh Kudus sehingga terbuka rahasianya, saudaraku. Jadi kita baca firman, kemudian Roh Kudus juga bekerja di hati kita, kemudian melahirkan satu pembukaan rahasia firman. Itulah cara pembukaan, pengungkapan rahasia firman yang benar, saudaraku. Dan nanti juga tentunya didukung oleh firman-firman Tuhan yang lain, saudaraku. Dan yang paling payah seringkali itu kalau ada orang yang mengartikan firman Tuhan itu dengan cara eisegesis. Jadi kita itu dapat semacam pola pikir dulu baru mencari firman-firman yang cocok. Itu cara pengungkapan yang salah, ya. Para hamba Tuhan jangan biasa begitu, nanti itu membawa kepada hal yang tidak benar, saudaraku. Jadi sekali lagi di akhir zaman ini kita ini akan diarahkan oleh Tuhan kepada satu arah yang pasti. Kita bukan orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang waton percaya, dibaptis, selamat. Tidak sekedar seperti itu, tetapi kita akan kepada arah yang dikatakan Rasul Paulus, suatu ketika pada bunyi nafir yang terakhir kita akan dibangkitkan dalam keadaan yang kita akan diubahkan dalam sekejap mata menjadi tubuh kemuliaan, artinya tidak mengalami kematian tubuh. Dan supaya kita bisa diangkat tidak mengalami kematian tubuh itu kita perlu ilmu, saudaraku. Kita perlu hikmat, perlu makrifat Tuhan, dan itu dituntun melalui pembukaan rahasia kitab Wahyu pasal 1, 2, 3, 4, saudaraku, dan selanjutnya sampai dengan Wahyu pasal 12 bahkan sampai 19 bahkan sampai dengan pasal yang terakhir. Itu yang akan mengarahkan kita kepada kebenaran untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, saudaraku. Jadi saya kembali sampaikan kepada saudara, kita bukan orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita akan mengerjakan pekerjaan yang luar biasa, saudaraku. Kita tidak sekedar selamat, percaya Yesus, kemudian dibaptis, kemudian selamat, kemudian dipenuhi Roh Kudus, kemudian mati, dibangkitkan, selamat, masuk surga. Tidak sekedar seperti itu, tetapi kita punya visi dan rencana pasti, yaitu kita diangkat, diubahkan. 1 Korintus 15:51. Kita tidak mengalami kematian tubuh, saudaraku. Itu visi dan cita-cita, visi dan kerinduan kita semua, saudaraku.
Dan ini tuntunannya adalah kitab Wahyu. Tanpa kitab Wahyu, saudara tidak akan pernah bisa mencapai yang dikatakan Rasul Paulus tersebut. Oleh karena itu, kitab Wahyu ini ada, saudaraku. Jadi, kalau cuma sekedar pengen jadi orang Kristen biasa, percaya Yesus, kemudian dibaptis, kemudian penuh Roh Kudus, kemudian mati, kemudian dibangkitkan dan selamat, saudaraku. Ini saudara membaca 4 Injil, kemudian kisah Rasul sudah bisa selamat, saudaraku. Tetapi untuk mencapai mega proyek Tuhan di akhir zaman ini, di mana orang Kristen diproyeksikan untuk hidup sampai Tuhan datang, itu kita perlu ilmu, perlu hikmat, perlu penjabaran firman yang betul-betul aktual dan berkuasa. Saudaraku, itulah arah kegerakan akhir zaman yang nanti akan dipimpin oleh munculnya 7 tokoh hamba Tuhan. 7 tokoh hamba Tuhan yang sangat diurapi, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut 7 bintang di tangan kanan Allah. Mereka pelaksana penghukuman 7 meterai. Mereka pelaksana penghukuman 7 sangkakala. Mereka pelaksana penghukuman 7 cawan murka Allah. Jadi 21 macam malapetaka akhir zaman yang nanti akan terjadi untuk menghajar bumi dan menyelamatkan gereja dari ancaman bahaya antikris, bahaya kedagingan, bahaya iblis, dan lain sebagainya. Saudaraku, kalau dulu untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Fir'aun, Tuhan melepaskan 10 tulah di Mesir. Di akhir zaman, untuk membawa gereja itu selamat menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, hidup-hidup, kita diangkat hidup-hidup, Tuhan akan meluncurkan 21 tulah malapetaka yang akan dikerjakan oleh 7 tokoh tadi, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, saudaraku. Dan tokoh-tokoh ini sudah ada, tinggal sekarang ayo bersatu di dalam genggaman tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu untuk kesatuan tubuh Kristus, mengarahkan jemaat kepada Wahyu pasal 12, terciptanya kesatuan tubuh Kristus dari segala bangsa, suku, bahasa, dan dari bangsa Israel. Kita jangan terlalu ego dengan kepentingan kita masing-masing. Kita hendaknya melihat, kita hendaknya mengarahkan jemaat-jemaat, orang-orang yang mendengarkan firman yang kita sampaikan kepada satu arah, yaitu kesatuan tubuh Kristus. Kita hendaknya membawa jemaat kepada satu cita-cita dan visi, yaitu terangkat pada saat Tuhan datang. Tidak sekedar menjadi orang Kristen biasa-biasa saja yang waton percaya selamat, saudaraku, ya itu sudah baik. Tapi saudaraku, di akhir zaman ini gunanya kitab Wahyu itu untuk kita mencapai, meraih, supaya kita tidak mengalami kematian tubuh hingga Tuhan Yesus datang. Itu butuh ilmu, manajemen tubuh sebagai bait suci, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kiranya demikian. Kiranya Tuhan memberikan roh, hikmat, dan wahyu kepada saudara. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.